Ya guys, selamat datang lagi di channel ini dan saya akan melanjutkan konten tentang rumput sintetis di mana kita sudah mengupload 2 video sebelumnya. Yang video pertama itu tentang jenis kategori atau material perbedaan rumput sintetis, kalian bisa tonton. Dan yang video keduanya adalah video cara pemasangan lantai rumput sintetis. Nah, sekarang di video kali ini saya akan membahas tentang drainase dari rumput sintetis. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas tentang seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Oke guys, ya. Fungsi dari drainase. Nah, drainase itu yang digunakan itu adalah drainase yang bisa dipasang dengan gabungan dengan rumput sintetis. Jadi, untuk materialnya sendiri sebenarnya saya masih order untuk datang, dan nanti kalau kalian memang butuh untuk drainase rumput sintetis, kalian bisa beli di tokonya FA Store atau Fake Architect Store. Kalian bisa ngecek di Shopee, ini tokonya. Nah, di Shopee ini sekalian saya jelasin dulu, di Shopee ini kita menjual banyak sekali barang-barang pertukangan hingga barang-barang dekorasi, termasuk rumput sintetis, figura, wallpaper juga akan kita jual, dan juga beberapa barang-barang dekorasi lainnya. Dan pastinya harganya sangat murah dan terjangkau. Oke, kita lanjut sekarang untuk drainase. Drainase itu fungsinya apa sih? Fungsi drainase adalah agar air itu tidak menjadi genangan. Jadi kalau kalian bisa cek di video kita yang dulu, di cara pasang rumput, itu kita menggunakan rumput dan kita langsung pasang pakai lem di acian. Berbeda dengan ketika kalian menggunakan drainase. Nah, terus yang lebih baik yang mana nih? Intinya adalah dari kemiringan. Nah, kalau misal kata lokasi kalian itu ada resiko terkena curah hujan atau tekanan air dengan intensitas yang tinggi, itu kalian bisa menggunakan drainase. Begitu. Jadi drainase itu modelnya kayak seperti plastik karet gitulah, berwarna hitam, tengahnya bolong-bolong, lubang-lubang dipasang seperti puzzle, lalu atasnya diberi lem, ditempelin ini material rumput. Nah, tapi kalau kalian tanpa drainase, nanti kalian bisa langsung dikasih lem di bagian bawah, lalu dipasang di acian. Dan harus ada leveling kemiringan ke arah afur. Begitu guys. Sekarang saya mau bahas tentang penggunaan rumput sintetis. Bagaimana sih kita memilihnya, ketinggian berapa yang nyaman, atau lokasi mana yang paling cocok dengan warna Jepang atau warna Swiss. Warna Swiss itu adalah warna yang full hijau, warna yang Jepang itu adalah warna yang ada hijau dan campuran coklat. Nah, ini biar kalian tuh juga pahamnya di video ini maksimal. Jadi Jepang itu ada warna coklatnya. Nah, yang satunya ini rumput Swiss. Swiss ini semuanya full hijau. Ya. Nah, rumput ini juga ada yang lebih murah, tapi yaitu bredel. Oke, sebelum lanjut, tadi kan saya nyebutin tentang afur. Afur itu adalah lubang pembuangan air. Jadi kalau kalian ada kamar mandi, kalian cek tuh ada pembuangan, itu namanya afur. Nah, sama proses pemasangan rumput sintetis jika di area outdoor, itu kalian harus memikirkan untuk jalannya air ke arah afur. Begitu. Nah, untuk jarak yang kita rekomendasikan, kita ngomongin tentang ketebalan ya. Ketebalan maksimal tuh sebenarnya paling enak itu di angka 3 hingga 4 cm paling enak. Jadi kalau misalnya kata bisa lebih tinggi lagi atau resiko rawan untuk tergenang air dengan tingkat yang lebih tinggi, itu kalian bisa kasih leveling di angka 10 cm begitu. Sekarang lanjut ya, kita ke pemilihan bagaimana sih atau kapan sih kita menggunakan ketebalan tertentu atau 15 cm, 20 cm, 25 cm. Jadi, untuk informasi kita semua bahwa ketebalan material rumput sintetis itu dimulai dari 1 cm. 1 cm 15, 20, 25, 30, pokoknya perkelipatan 5 hingga 5 cm tebelnya. Nah, sekarang ini tanya nih, banyak pertanyaan dari customer nih, atau banyak pertanyaan dari kalian semua,
kapan ini atau lebih enak mana sih kita menggunakan rumput sintetis itu paling nyaman yang di angka ketebalan berapa? Jadi gini, itu juga tergantung dari fungsinya kalian sendiri. Nah, kalau misal kata kalian itu untuk taman atau untuk duduk-duduk, nah itu kalau saya sendiri rekomendasinya di minimal itu di 2 cm minimal. Nah, paling tebel itu maksimal di 3,5 cm kalau dari saya sendiri. Karena kalau terlalu panjang atau terlalu tebal itu juga ya kalau saya sih kurang nyaman kalau saya sendiri. Cuman kalau kalian merasa semakin tebal semakin nyaman juga terserah. Kalau dipakai di kalian gunakan untuk foto produk, nah kalian gunakan untuk tempat manekin atau tempat mainan atau tempat hobi kalian, misalnya kata robot-robot, ya, action figure, robot-robotan begitulah ya. Itu kalian bisa gunakan di minimal itu di 1 cm, 1,5 sampai 2 cm itu udah paling minim. Nah, kalau kalian gunakan untuk pameran, nah saya selalu tekankan bahwa pameran itu tidak jangka panjang. Pilihlah material-material yang murah dan ramah di kantong. Kalian bisa gunakan 1 cm hingga 1,5 cm gitu. Dan juga pilih material yang standar-standar saja karena setelah pameran itu juga akan dibuang. Kalau nggak dibuang ya pemakaiannya cuma 1 minggu, kalian bungkus, kalian pakai lagi pameran lagi. Kalau kalian beli mahal-mahal itu sayang. Oke, sekarang saya lanjut di kapan sih kita pemakaian yang tebelnya itu di 4 cm hingga 5 cm. Jadi ketebalan 4 cm dan 5 cm itu kalian bisa gunakan di area-area yang memang lebih luas seperti taman outdoor yang bakalan digunakan untuk barbeque, kumpul keluarga, lalu area tembok itu juga bisa menggunakan rumput sintetis. Semakin tebal juga semakin kelihatan rindang gitu. Kalian juga bisa mengkombinasikan dengan akuarium atau dipasang. Nah, ini akuarium ini juga banyak yang tanya, ini ditaruh dalam akuarium bisa, aman, nggak apa-apa. Jadi kalian bisa gunakan itu. Jadi itu fleksibel ya, kalian tuh lebih suka tebal atau tipis. Nah, sekarang perbedaannya dengan rumput asli bagaimana? Nah, itu kan banyak pertanyaan tuh. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang keunggulan material rumput sintetis dibandingkan dengan rumput asli. Keunggulan penggunaan rumput sintetis ya, yang pertama adalah minim perawatan. Kalian itu nggak perlu perawatan seperti potong rumput, kalian juga nggak perlu kasih pupuk, nggak perlu takut gersang. Nah, kita tuh beriklim tropis, jadi kadang kalau kita tinggal rumah, itu rumputnya mendadak langsung liar. Ketika di iklim tropis, itu untuk rumput-rumput liar tuh sudah kategorinya udah subur. Nah, sedangkan kalau kita penggunaan rumput sintetis ini, itu memang kita tuh minim perawatan dan nggak kotor. Nah, kalau misal kata rumput asli, itu kan ada tanahnya. Kalau pas hujan, curah hujannya deras, itu yang namanya tanah itu kayak nyiprat ke area keramiknya kalian, nyiprat kena tembok, temboknya kotor, kena tanah, dan case-case lainnya lah. Dan itu akhirnya membuat rumah kalian tuh yang awalnya pinginnya kalian tuh serba hijau dan nyaman, asri, itu malah hilang karena banyaknya kendala-kendala yang tadi saya sebutin gitu. Dan yang ketiga juga kalian tuh nggak perlu motong-motong atau nggak perlu takut tinggi karena ini udah flat segini-segini aja. Nah, cuman kekurangannya adalah dia tidak punya daya resap air. Nah, berbeda dengan yang namanya rumput asli. Jadi kalau rumput asli itu begitu ada hujan, mereka tuh air hujan tuh diserap ke tanah. Ya, jadi guys, kalian tuh nggak perlu ragu lagi untuk menggunakan rumput sintetis. Kalian bisa gunakan jenis apapun untuk rumput sintetis ini. Di tokonya VK Architect Store juga sudah ada, kalian bisa cek di Shopee. Nah, itu kita juga jual rumput sintetis di sana. Dan hebatnya rumput sintetis ini bisa dipasang di indoor dan lantai dan juga tembok. Jadi kalian bisa berkreativitas sendiri, mau pasang-pasang di mana kalian bisa cari-cari idenya di Pinterest yang selalu kita gunakan sebagai acuannya kita untuk mencari-cari inspirasi di sana. Dan untuk harganya range-nya di harga 100-an lah, under 200 ya, under 200 per meter. Kalau untuk biaya pasangnya kurang lebih sekitar 50 ribuan per meter karena pakai lem. Dan untuk proses pemasangan dengan drainase sebenarnya kita masih belum ada. Tapi semoga di 1-2 bulan ke depan kita bisa dapat projectnya. Kita juga bisa melakukan video recording di sana dan kita bisa upload, kita bisa kasih lihat ke kalian semua. Gitu ya. Di Evastor bisa ngecer.
Oh, bisa ngecer ya? Bisa ngecer, Iya. bisa kecil. Untuk di VK Architect Store kalian kelebihannya kalian juga bisa ngecer. Jadi mau beli ukuran 30 cm x 30, 20 x 10 itu bisa dan harganya sangat terjangkau. Oke, sementara gitu dulu guys. Kalau kalian ada pertanyaan lanjutan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Jangan lupa untuk makan yang banyak. Bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.